Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk ujian akhir semester pada mata kuliah User Interface dan User Experience dengan judul Aplikasi Kasir Teh Ginastel berbasis website dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ria Andriani Enkom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Aldi Kuncoro dengan NIM 22014786. Saya Fadila Fikradana dengan NIM 22014769. Saya Amrifah Rizal Sidik dengan NIM 22014736. Saya Pandusda Darmawan dengan NIM 22014743. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era digital saat ini, industri minuman teh Indonesia khususnya pelaku usaha UMKM menghadapi tantangan dalam pengelolaan transaksi dan peningkatan efisiensi layanan. Seperti yang kami temukan di sebuah UMKM yang menjual minuman teh dengan beberapa rasa. UMKM tersebut masih mencatat secara manual dengan menulis langsung di kertas dan menghitung masih secara manual. Aplikasi kasir teh Ginastel dibuat untuk mempermudah pencatatan penjualan, mengelola stok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan cepat dan akurat. Aplikasi ini juga membantu pelaku UMKM minuman teh lokal dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing di pasar. Selanjutnya yaitu hipotesis permasalahan. 1. Meningkatkan akurasi data. Aplikasi kasir ini dapat secara otomatis mencatat transaksi keuangan sehingga meminimalisir kesalahan manusia dalam meningkatkan akurasi data. Kedua yaitu meningkatkan efisiensi waktu. Aplikasi kasir ini dapat mengotomatisasikan banyak tugas pelaporan keuangan sehingga menghemat waktu. Ketiga, meningkatkan transparansi. Aplikasi kasir dapat melacak semua transaksi keuangan secara real-time sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah validasi wawancara. Persiapan pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama adalah permasalahan apa dan bagaimana cara Anda mencatat transaksi penjualan saat ini. Yang kedua, seberapa sering terjadi kesalahan pencatatan transaksi. Yang tiga, apakah pelanggan pernah mengeluhkan terkait kecepatan dan akurasi layanan. Yang keempat, fitur utama seperti apa yang Anda butuhkan ini di dalam aplikasinya. Selanjutnya adalah hasil wawancara. Saat ini saya mencatat transaksi penjualan secara manual menggunakan buku catatan dan kalkulator, sehingga kesalahan pencatatan terjadi cukup sering, terutama saat outlet sedang ramai. Beberapa pelanggan juga mengeluhkan layanan yang lambat dan kadang pesanan yang salah. Selanjutnya, fitur utama yang saya butuhkan saat ini yaitu sistem yang dapat memanajemen laporan keuangan secara otomatis dari data transaksi yang masuk. Selanjutnya adalah persona. Yang pertama ini Budi. Budi adalah seorang pemilik UMKM Teh Ginastel dengan pengalaman 10 tahun di bisnis teh tradisional. Kebutuhannya adalah saya membutuhkan alat yang dapat membantu memantau keuangan dan operasional bisnis secara mudah dan akurat, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Masalah yang dihadapi Budi adalah membutuhkan waktu lama untuk cek laporan keuangan yang masuk, belum ditambah jika salah dalam menghitung laporan keuangan yang masuk, yang mengurangi banyak waktu untuk pekerjaan saya yang lain. Selanjutnya adalah Siti. Siti adalah seorang karyawan kasir di Teh Ginastel, baru saja bergabung selama 6 bulan. Kebutuhan Siti adalah membutuhkan aplikasi yang mudah dipelajari
dan digunakan tanpa memerlukan pelatihan intensif serta memudahkan pencatatan transaksi sehari-hari. Masalah yang dihadapi Siti dalam sehari-hari adalah harus mencatat data transaksi yang masuk satu persatu. Biasa terjadi kesalahan dalam catatannya. Pelanggan banyak mengeluhkan pesannya tidak sesuai dan pembayarannya lama. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya adalah Customer Journey Map. Ini ada beberapa tabel. Yang pertama adalah Customer Action. Untuk awareness-nya, untuk mengetahui aplikasi melalui iklan atau rekomendasi. Untuk consideration, membaca ulasan, testimoni, dan demo aplikasi. Purchase, mendaftar untuk menggunakan aplikasi. Usage, untuk memulai mencatat transaksi mengelola laporan keuangan. Loyalty, menggunakan aplikasi secara rutin, rekomendasikan kepada orang lain. Lainnya adalah touch point. Untuk awareness-nya, iklan online, media sosial, blog UMKM, komunitas. Consideration-nya, situs web, purchase situs web resmi. Usage-nya antarmuka aplikasi, layanan pelanggan, dan dokumentasi. Untuk loyalty-nya, pembaruan aplikasi, dukungan pelanggan. Selanjutnya adalah customer experience. Untuk awareness-nya, tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi. Consideration-nya, memahami fitur dan memanfaatkan aplikasi. Untuk purchase-nya, pengalaman pendaftaran yang cepat dan mudah. Itu usage-nya, merasa nyaman dan terbantu dalam pencatatan transaksi. Untuk loyalty-nya, kepuasan tinggi dan loyalitas meningkat. Yang selanjutnya adalah pain points. Untuk awareness-nya, kurangnya informasi yang jelas tentang manfaat aplikasi. Consideration-nya, kesulitan menemukan ulasan yang relevan atau demo yang detail. Untuk purchase-nya, proses pendaftaran yang rumit dan memakan waktu. Untuk selanjutnya, usage, antarmuka yang tidak intuitif atau dukungan yang lambat. Yang selanjutnya adalah loyalty, tidak ada insentif untuk loyalitas atau rekomendasi. Yang selanjutnya adalah untuk solutionnya, awareness-nya, menyediakan konten informatif dan iklan yang jelas tentang manfaat aplikasi. Consideration-nya, menyediakan ulasan pengguna dan demo aplikasi yang mudah diakses. Purchase-nya, simplikasi proses pendaftaran. Usage-nya, desain antarmuka yang user friendly dan dukungan teknis yang responsif. Loyalty-nya, menyediakan program loyalitas reward dan pembaruan fitur yang relevan. Selanjutnya adalah solusi permasalahan. Yang pertama, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Techinastel, yaitu melakukan pencatatan data penjualan dan pembelian secara sistematis sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan memakan banyak waktu dapat teratasi. Yang kedua, aplikasi ini mencakup fitur manajemen laporan keuangan yang memungkinkan pengelolaan data keuangan dengan lebih efisien. Laporan keuangan akan dihasilkan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah dicatat sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk penyusunan laporan secara manual. Yang ketiga, membuat rancangan aplikasi kasir yang menarik, mudah digunakan, dan membuat pengoperasiannya mudah dipahami untuk karyawan Techinastel. Yang keempat, melakukan pengujian dengan langsung datang ke outlet yang telah ditunjuk oleh ownernya sehingga mendapat feedback dari penggunaan aplikasi tersebut sehingga meningkatkan efisiensi dalam mencatat data penjualan. Untuk selanjutnya ini adalah tampilan low fidelity-nya, dan selanjutnya adalah tampilan high fidelity-nya. Selanjutnya adalah prototype. Ini adalah link prototipenya dan link low and high fidelity dan guideline system. Untuk prototipenya akan dijelaskan di akhir sesi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah color. Di sini menggunakan 5 color. Yang pertama adalah warna biru dengan kode warna 0048D4. Biru tua mudah dibaca pada teks putih sehingga cocok untuk digunakan pada tombol dan mudah terbaca dengan cepat. Berikutnya adalah warna abu dengan kode warna 3C3C3C. Warna abu-abu gelap ini menciptakan elegan, mewah, dan profesional sehingga dapat membangun citra premium. Warna berikutnya adalah putih dengan kode warna FFFFFF, digunakan sebagai latar belakang untuk memberikan kontras yang tajam dan membuat elemen desain terlihat lebih hidup dan jelas. Berikutnya adalah warna hijau dengan kode warna 18BC32. Hijau terang dapat membawa suasana menenangkan sekaligus menyegarkan. Dan terakhir adalah warna merah dengan kode warna ED0000. Digunakan untuk menciptakan titik fokus yang kuat dan mendesak, menambahkan elemen dramatis yang sulit diabaikan. Berikutnya adalah tipografi. Di sini menggunakan font Inter. Font ini memiliki keterbacaan yang tinggi karena dirancang khusus untuk tampilan digital. Proporsi hurufnya sangat mudah dibaca di berbagai ukuran layar, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk aplikasi web dan mobile. Selain itu, Inter adalah font yang serbaguna dengan berbagai bobot dan gaya yang memungkinkannya digunakan untuk beragam aplikasi, mulai dari judul yang menonjol hingga teks paragraf yang panjang. Berikutnya adalah hasil evaluasi produk. Aplikasi kasir yang diimplementasikan telah berhasil mengatasi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Teh Ginastel. Peningkatan efisiensi dalam pencatatan data dan pengelolaan laporan keuangan yang sebelumnya memakan banyak waktu, kini semakin mempersingkat waktu pencatatan dan terhindar dari kesalahan dalam pencatatan. Kemudahan penggunaan aplikasi serta feedback positif dari pengguna menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah alat yang efektif untuk mendukung operasional bisnis. Evaluasi ini menunjukkan bahwa aplikasi kasir ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM Teh Ginastel di masa depan. Baiklah, kita masuk ke prototipenya. Yang prototipe pertama itu kita masuk ke kasirnya terlebih dahulu. Nah, di sini ini adalah tampilan di halaman loginnya. Terus kita klik login, maka akan masuk ke dashboard kasir. Di dashboard kasir ini terdapat beberapa fitur yaitu penjualan dan laporan. Untuk di penjualan, kita klik di penjualan. Di sini ada tempat transaksinya, kita bisa tambahkan. Di sini ada tertambah teh jumbo seharga 3.000. Terus kita klik bayar. Nah, di sini terdapat subtotalnya dan kembaliannya. Di sini dengan nilai bayarnya yaitu 10.000. Terus kita bayar. Terus kita oke. Maka kan masuk ke bagian laporan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dashboard untuk adminnya. Sama seperti di kasir tadi, kita perlu login terlebih dahulu. Kita klik login. Nah, di sini di dashboard admin terdapat beberapa fitur yaitu bisa menambah produk, ada laporan, dan ada manajemen user. Kita masuk ke fitur produknya terlebih dahulu. Di sini kita dapat menambahnya ya teman-teman. Terus selanjutnya kita masuk ke fitur laporan. Di laporan ini terdapat data-data transaksi yang telah masuk yang ada di dashboard kasir tadi akan masuk ke dashboard admin juga. Selanjutnya yaitu ke user. Nah, di user kita dapat menambahkan data user seperti kita dapat menambahkan admin lagi dan bisa menambahkan kasir lagi gitu. Dengan cara sama ditambahkan saja.
Longgot. Nah, baiklah, itulah tadi presentasi yang telah kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.